Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Al-zahirati wal batinah, sabiqati wal akhiqah, dunyawiyah wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna illallah wal tandur nafsum ma qadamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dari Abu Sufyan bin Basr al-Aslami radhiyallahu an, bahwasannya ia mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tola umuruhu wa husuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Orang dikatakan baik adalah orang yang umurnya digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula amal soleh yang ia kerjakan, sehingga ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya di akhirat semakin tinggi. Oleh karena itu, ia adalah sebaik-baiknya manusia. Perkara umur berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya hak sedikit pun atas umurnya, tetapi perkara baik atau tidaknya amal, manusia itu punya hak karena Allah memberinya akal, menurunkan kitab suci sebagai landasan dan pedoman untuk beramal, mengutus rasul, menjelaskan Islam secara jelas sesuai dalil-dalil yang kuat sehingga setiap orang bisa beramal soleh. Karena sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya, maka hendaklah setiap orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang dan diperbagus amalnya sehingga ia menjadi sebaik-baiknya manusia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, sebaik-baiknya manusia yaitu mereka yang usianya panjang dan baik amalnya, sedangkan seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang usianya panjang tetapi amal perbuatannya buruk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. Hadis ini bisa kita jadikan renungan guna menakar keberhasilan ibadah puasa kita. Apakah selepas kita selesai puasa ibadah kita semakin membaik ataukah memburuk? Jika ternyata makin bernilai positif, bertambah baik amalan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoi puasa kita, meridhoi salat kita.
Tetapi jika belum ada tanda-tanda seperti yang disampaikan baginda Nabi, diri kita menuju yang lebih baik, haruslah segera kita perbaiki. Karena Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Karena sesungguhnya kadar kebaikan seseorang itu, sebagaimana hadis yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, tergantung pada amal baiknya, bukan pada umurnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, amal kebaikan sungguh berbagai macam. Menyingkirkan duri di jalan itu juga suatu amal kebaikan. Membaca zikir di dalam hati dan berjihad melawan musuh agamanya Allah, itu juga suatu kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konteks bulan Syawal, yang di akhir bulan Syawal ini, kebaikan itu lebih bermakna jika kita menurut sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang cepat mendatangkan kebaikan adalah pahala kebaikan dan silaturahmi. Dan yang paling cepat mendatangkan kejelekan adalah perkara buruk dan memutuskan hubungan keluarga, memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitulah pentingnya silaturahmi dalam Islam, sehingga diposisikan sebagai sebuah amal yang paling cepat mendatangkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahan apabila dihubungkan dengan hadis yang disebutkan, yang disampaikan oleh baginda Nabi seperti yang kutip sampaikan tadi, yang membincangkan tentang panjangnya usia seseorang, maka hadis berikut sangatlah relevan, karena usia panjang merupakan salah satu hikmah yang akan didapat seseorang bila rajin bersilaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin rezekinya luas, siapa yang ingin panjang umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari 5985 dan Muslim nomor 2557. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia, marilah di sisa bulan Syawal yang ada ini kita giatkan diri kita dan keluarga kita untuk saling bersilaturahmi dengan sanak famili, saudara jauh dan saudara dekat. Karena pada hakikatnya anjuran bersilaturahim itu tidak terbatas pada waktu tertentu, tidak harus setelah hari raya, tapi hakikatnya anjuran silaturahmi adalah setiap hari bila ada waktu. Masihkah di antara kita semua yang meragukan bahwa bahkan menyepelekan anjuran silaturahim? Sungguh yang demikian itu sebuah kesalahan fatal, apapun alasannya, karena hadis yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW sangatlah jelas sekali. Barang siapa yang menolak dan membenci berbagai anjuran dan nasihat-nasihat agama yang jelas-jelas berdasar pada syariat Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan menjadi pengikut setia hawa nafsunya yang menyembunyikan dendam, menyembunyikan egoisme, dan menyembunyikan kepentingan pribadinya dengan sejumlah alasan yang dibuat-buat. Tiap-tiap orang yang bertentangan dengan syarak, orang itu tertipu oleh hawa nafsunya dan terbujuk oleh setan. Yang dimaksud dengan syarak adalah tuntunan agama syariat yang berdasar Al-Quran sebagai kitab pedoman orang muslim dan hadis Rasulullah SAW. Jika seorang muslim menjalankan apa yang dilarang dari keduanya ataupun tidak menjalankan segalanya yang diperintahkannya, yang diperintahkan Allah tidak dijalankan, sungguh mereka bukanlah seorang muslim yang taat. Karena segala tindakan seorang muslim harus berpedoman pada hukum Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan fikih
yang berbunyi wajib bagi setiap orang Islam untuk tidak melakukan sesuatu sebelum ia terlebih dahulu mengetahui hukumnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah khutbah singkat yang dapat kutip sampaikan bahwasanya kesuksesan kita dalam berpuasa terpresentasikan dalam kehidupan di bulan Syawal. Mereka yang telah berhasil melatih diri dalam mengekang hawa nafsunya, pasti di bulan Syawal ini akan lebih luas dadanya dalam meminta dan memberi maaf kepada sesama. Dan janganlah biarkan diri ini selalu dibawa bayang-bayang kendali setan. Ingatlah pesan Allah SWT dalam surat Shad ayat 26. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Barakallahu li wa lakum fi hadha yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salat wa sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.